Halo. Oh, hai. Kita mulai ya. Eh, IG live walaupun gak ada yang nonton. Halo. Sebentar ya. Dok Desnya mana? Hai hai. Waduh, ada yang bismillah. Dok Des belum muncul. Hai dok. Selamat malam. Akhirnya jam 11 nih ya kita. Tapi ya sudahlah ya. Eh, Bahasannya oke deh kayaknya. Tetap semoga oke. Itu udah dada-dada si dokternya. Baru nyampe dia. Halo. Nah, pendek nyengir. Apa? Bener? Tadinya aku mau nyapanya gini, halo sayang, gitu. Biar bikin Alapret. bikin itu kan, bikin perkara kan, yang sampai gitu Hai kan, say. gitu. Halo say, gitu kan. Terus nanti kemudian ribut di apa namanya, di akun-akun gak jelas gitu. Nggak apa-apa deh, gitu kan untuk aku. Dok, ini udah direncanain kemarin itu aku juga udah ngobrol-ngobrol dikit, tapi nggak ada yang nemenin, tapi nggak apa-apa lah, gitu kan. Kita habis Apa? bahas ini kan, ragam Apa akal itu? budi. Oh, Main yang Daniel Dennett, yang terjemahan anu ya, apa namanya iya, KPG iya, ya? Oke, ya, KPG. ya, ya. Memang udah pernah dibahas aku tahu, tapi memang aku pengen Mm-mm. bikin rangkaian dari keseluruhan emotional intelligence, social intelligence, kognisi, lalu kemarin kemarin udah soal apa namanya, soal apa kecerdasan ekologis gitu ya. Nah ini kan yang Mm-mm. salah satu yang membedakan gitu kan spesies manusia ini kan agak berbeda perkembangan kognisinya yang begitu Mm. melesat gitu ya. Ditulis Mm. oleh Daniel Dennett dengan 3.579 kata dalam bahasa Inggris gitu. Maka dia sebenarnya menyatukan konten memulai kayak semacam postmodernisme gitu Wisdom. ya untuk dia Postmodernism. postmodernism Oke. gitu. Karena dia kan sebenarnya filsuf, tapi tumben banget ada seorang filsafat yang menuliskan sebuah fakta gitu secara biologis dan melihat satu-satu gitu. Nah pertanyaannya memang sederhana sih sebenarnya pemikiran-pemikiran spesies manusia ini udah dijelasin sih. Aku udah baca duluan di Harari gitu ya, tapi memang sama Ah, sebenarnya sama aja iya, gitu. iya. Tapi memang konten-konten tersebut memang memang terus-terus menarik dan sebenarnya bagaimana sih kesadaran manusia itu muncul secara evolusioner loh, bertahap. Lalu kemudian kesadaran itu kan secara evolusioner itu kan sebenarnya relatif baru ya untuk perkembangan spesies manusia ini gitu. Nah, gimana sih sebenarnya proses-proses evolusi itu muncul ketika kemudian evolusi kognisi loh, otaknya aja yang ini yang berevolusi gitu atau kemudian termasuk bentuk tubuhnya juga mengikuti gitu. Coba deh dok, mulai dari situ aja deh langsung karena ya teman-teman Ah, karena punya waktu seminggu jadi mereka sempat sebagian udah sempat baca. baca. Oke, bagus kalau Oke, baca ya. Memang iya ya, dalam dalam bukunya ini siapa namanya si Daniel Jenet. Dennett yang ini eh, Hmm. di, ingat banget aku. Ini di aliannya pertama lah, di aliannya pertama dia Iya, sudah bilang, betul. saya ini seorang filsuf gitu ya. Filsuf, ya betul. Nah, saya itu seorang filsuf dan saya bukan saintis itu. Dan filsuf itu lebih banyak bertanya daripada menyediakan jawaban. Itu sudah apa namanya sudah jadi pakemnya filsuf itu ya bahwa filsuf itu memang mempertanyakan hal-hal yang mungkin tidak ada jawabannya. Ya. Beda sama? Beda sama agama. Agama itu Yes. adalah menjawab segala sesuatu yang enggak ada pertanyaannya itu. Oh, ini Aku loh, cuma batuk. itu yang bikin kamu dibilang bahaya itu ya gini-gini ini loh. Sehingga serangan datang dari negara api Dari sering gitu api, kan. negara api. Hanya saja ya kalau kita apa namanya eh, kita bicara mengenai bukunya Daniel Dennett yang ini ya,
yang ragam akal Tapi budi. ya ragam akal budi. Sebetulnya itu si siapa namanya Harari itu di buku-bukunya itu sudah menjelaskan dengan gamblang lah ya. Ya, Secara sederhana pikiran Daniel Dennett itu seperti apa. Jadi mengenai eh, siapa namanya si Harari itu menjelaskan dengan lebih sederhana daripada Dennett ya. Dennett orang filsuf ya, bulat lah ngomongnya. Ngomong misalnya buku ini ada 6 bab deh ya. Ada 6 bab, ada aku ingat 7, ya. dok, Ada 6 7. bab lah. Iya, 6 iya, iya. bab. Yang pertama pembukaan aja, 6 betul. Ya, preface-nya itu ya. Preface-nya itu oke lah. Ada 6 bab. Nah, di bab terakhir itu dia membedakan antara our mind dan the other mind Dan, itu. iya, Ya, our mind dan the other mind dia itu. bermain. Iya, itu uh, di awal dia melihat yang namanya mind itu sebagai sesuatu yang rasional. Nah, ini yang sudah jelas enggak itu. Ya, sebetulnya enggak itu. Jadi yang namanya bahwa apa namanya? Dia menganggap kita itu sebagai organisme rasional, sebetulnya ini kebawa oleh apa Kantian atau Descartes ya. Descartes, Descartes kan Descartes Descartes, Descartes ya Descartian Descartes Descartian, terus Descartes ya platonik lah ya Semerbak. bahwa Oh. ya iya ya Immanuel Kant, Plato, Awalnya kan itu, Descartes itu ya Descartes Descartes itu René yang Descartes. René Descartes itu yang mengatakan bahwa kita ini adalah organisme yang rasional. Dan ini dalam seluruh bukunya Daniel Dennett itu mengamini itu. Ya, Hampir semuanya mengamini itu. mengamini itu. Mengamini itu. Dia mengamini ya ini bahwa mind itu adalah sesuatu yang rasional itu. Tapi kalau kita mengingat Daniel Dennett ini menulis buku ini tahun 96. Daniel Dennett ya. Daniel Dennett itu Lumayan. iya, ini adalah bukunya Daniel Dennett yang tahun 96 gitu ya. Dan Daniel Dennett dan waktu itu yang namanya bagaimana orang itu memahami emosi itu tidak seperti sekarang. Jadi kalau ya mungkin Daniel Dennett kalau sekarang nulisnya mungkin akan berbeda gitu ya. Ya. Hanya waktu itu tahun 96 itu pengetahuan jangankan pengetahuan filsuf ya tentang yang namanya mind ini. Dokter aja waktu itu juga nggak banyak yang tahu. Tahun 96 itu nggak banyak yang tahu. Bagaimana Padahal sebetulnya neuroscience sudah ada. belum neuroscience kan berkembang tahun 90-an memang ya 90 93 Tiga. 92 93 itu lagi gencar-gencarnya 96 Baru mulai, dong. baru mulai ya bahkan yang namanya si Mbah Biangnya si apa yang sering-sering disebut oleh Daniel Goleman si Joseph Ledoux itu Joseph Ledoux. dia baru nulis setahun setelah Daniel Setelah Goleman. buku. Setelah bukunya Goleman yang emosional. Emotional Intelligence, 1 tahun kemudian Joseph Ledoux menulis Emotional Brain. Emotional Brain. Nah, itu yang terjadi. Nah, pada saat itu lah Daniel Dennett itu nulis buku itu ya, nulis buku ini. Kinds of Mind, judulnya itu Kind of Mind. Apa diterjemahkan apa namanya? Ragam akal budi. Jadi memang banyak gitu. Ragam akal budi. Tapi ya agak kepleset sedikit ya. Mind kan bukan hanya akal budi itu. Iya, itu kan supaya orang Indonesia bye-bye aja rasanya. Bukan. Maksudnya itu kalau diartikan bahwa mind itu adalah akal budi. Memang iya ya, betul artinya
Daniel Dennett itu mengatakan mind itu sebagai sebuah kesadaran penuh ya. Dalam segala hal kita melakukan itu dengan kesadaran penuh. Apa mindfulness lah istilahnya ya. Mindfulnessmu Iya. itu ya. Mindfulness. Hanya mindfulness-nya di sini sejak misalkan di bab 3 ya, yang apa namanya body and mind gitu ya. Tubuh dan akal budinya. Body and mind ya. Body and soul. Enggak, body and mind. Body and soul mind itu. Kalau Itu body and judulnya soul film. itu bukan merek baju. Body and soul itu judulnya film. Enggak, merek baju kalau aku. Alah kamu ini judulnya film. Terserah gue dong, ada di Bali kan jualannya merek baju. Oh iya, Body and Soul itu ya. Di mana itu? Di Kuta Ubud. ada. Di Ubud. Di Kuta. Ya, Ubud ada. Ya wes lah, oke lah. Gak penting banget. Oke, ya wes. Nah sekarang kalau kita membahas bukunya ini ya, yang kita ngomong mengenai tubuh dan body and mind ya, body and mind, body and mind. Itu ada di bab 3 ya, bab 3. Nah, di sini itu ada kesan bahwa ada dualisme antara yang namanya body and mind gitu. Ya. Jadi dalam hal ya filsafat biasa itu ya, filsafat itu biasa bahwa yang namanya terus kemudian mengklasifikasikan bahwa di dalam tubuh itu ada 2 entitas misalnya ya, body and mind gitu. Nah, sebetulnya yang namanya body itu, mind itu kan ya tidak bisa terpisah dari body. Ya itu ya. Nah, itu yang apa namanya yang dalam buku ini ya tidak sejalan dengan apa yang dikatakan bahwa ya sebetulnya mind itu adalah ya hasil kerja dari body itu. Makanya kalau kita berbicara mengenai biopsikologi, kenapa kok dibilang biopsikologi? Artinya dalam biopsikologi itu kan ada bio dan psikologi. Bahwa yang namanya psikis kita itu dibentuk oleh sesuatu yang biologically ya, biologi itu. Dan biologi ini kalau kita breakdown lagi itu adalah fisika. Biologi ini adalah kalau di breakdown dia jadi fisika. Kenapa loh? Ya yang namanya biologi disusun oleh bahan-bahan ya, bahan-bahan kimia, bahan-bahan fisika. Ada karbon, ada hidrogen, ada nitrogen gitu. Jadi yang namanya kita ngomong biopsikologi itu adalah kita menjabarkan psikologi dari dasar-dasar fisika gitu. Nah, itu yang kayak pembentukan awal manusia itu yang pakai pembentukan awal sel pakai abiogenesis itu kan. Itu. Nah, di sini Daniel Dennett ya memang dia filsuf ya, dia tidak apa namanya tidak notice atau memang itu tidak dijadikan highlight di bukunya dia. Ya, tapi dia gitu ya menyatakan bahwa pikiran sadar itu untuk dia adalah hasil dari 3 proses evolusi yang berurutan. Oke juga loh dia bilang begitu. DNA itu ya robot yang dia katakan sebagai robot, lalu kemudian narasi gitu kan. Itu dia sebut juga, Mas. Jadi sebagai dia juga percaya kayak semacam bukunya Sam Harris yang bahwa ini adalah body gitu loh, body juga gitu. Cuma memang tidak secara eksplisit dia menyebutkan sebagai yang bersatu tapi terpisah gitu. Ya itu beda kan? Bedanya adalah dia tetap melihat adanya 2 entitas dalam tubuh kita itu. Ada walaupun dia mengaku ya ada bukti bahwa dia mengatakan ada yang namanya evolusi, bahwa yang namanya mind itu adalah hasil evolusi. Dia tidak menyangkal itu, ya. Hanya saja dia tetap mengatakan bahwa yang namanya body and mind itu adalah entitas yang terpisah.
entitas yang terpisah. Meskipun dia itu tidak menutup kemungkinan bahwa mind itu adalah hasil kerja body ya, tapi itu adalah dua entitas yang terpisah. Tapi kalau kita mundur tahun 96 dia nulis seperti itu wajar, sangat wajar itu. Sangat Udah wajar. lumayan maju ya berarti. Oh, sudah lumayan. As a philosopher ya, sebagai seorang filsuf, terus kemudian berpikiran seperti itu ya, dengan lumayan detail dia menjelaskan bagaimana misalnya yang kamu bilang tadi itu, ini adalah evolusi dari apa namanya kesadaran dan macam-macam lah ya. Ya oke, gitu. Hanya saja kalau kita berbicara mengenai neuroscience, ya kan tidak dikelompokkan seperti itu. Bahkan yang namanya tempat kesadaran itu kita nggak tahu. Misalnya tidak bisa kita ketahui atau kita tidak bisa misalkan menunjuk pinpoint ini loh letak kesadaran, kan nggak bisa. Gitu. Seluruh karena otak kesadaran bekerja itu, bersama. Ya, kesadaran itu adalah seluruh otak itu bekerja membentuk yang namanya kesadaran. Gitu. Ya, bahwa itu hasil evolusi. Oh iya, dulu adalah nenek moyang kita ya nggak sadar gitu ya, nggak insaf gitu. Dia nulis soal ini apa di tempat lain ya, di narasi-narasi yang lainnya agak baru. Dia bilangnya bahwa bisa dicoba tuh dengan konten bahwa kesadaran itu muncul kayak hubungan seksual gitu ya pada spesies manusia. Karena kan kemudian kalau spesies manusia kan ketika semuanya melakukan persoalan reproduksi seperti itu, persetubuhan demikian, baik itu binatang, baik itu tumbuh-tumbuhan, termasuk juga spesies manusia gitu. Cuman kesadaran itu menciptakan sebuah joyful gitu, atau sesuatu yang menyenangkan dalam konten melakukan aktivitasnya gitu. Dia bilangnya sih gitu. Jadi apa namanya perubahan evolusi itu memang tidak seperti yang dimaui karena manusia berjalan demikian, tapi dia perkembangannya yang membedakan adalah itunya apa namanya ada sense-nya, ada apa ya itulah joyful-nya yang dia sebut itu. Tapi termasuk juga ada rumitnya kayak drama-drama yang seperti biasa kita lihat. Lah iya, ini dramanya itu lebih benar-benar misalnya dalam apa ya berapa itu ya yang how intentionality become focus ya. Bab 2. Bukan, bab 4 itu. Kalau how intentionality itu sistem how intentionality become focus. Iya, itu ya. Ya itu bab 4. Itu bab 4 ya. Itu di bab 4. Di bab 4 itu dia berbicara mengenai from phototaxis to metafisik. Metafisik, ya itu ada dia ada dalam babnya itu ya. Aku kok ingat ya. Aku kok ingat ya. Itu ada, itu dia highlightnya itu pada from phototaxis to metafisik. Metafisik gitu ya. Dia itu metafisik. Dia menjelaskan bagaimana hal-hal yang biologically itu dia tetap tidak menampik adanya metafisik itu. Sementara kan kalau ya namanya fisika ya fisika, tidak ada yang meta-metaan itu loh, tidak ada itu ya. Kalau kita berbicara tentang fisika ya fisika sudah, metafisika itu kan terus akhirnya berkembang jadi orang itu bisa telekinetik lah, menggerakkan barang-barang dengan pikirannya. Jadi beda banget. Nah ya itu kan jamput itu namanya, itu kalau udah ngomong kayak gitu itu. Ya, itu adalah memang pembahasan filsafat sih, bahwa dia mengutip istilahnya membedakan antara Popper dengan yang lain. Itu dalam buku itu loh dibahas loh. Jadi Popperan itu ya, bagaimana Popper bahwa manusia Popper itu ya, manusia menurut Popperan itu akan membeda ya tantangan manusia ke depan itu loh Popper bukunya. Ya, ini di buku itu pun, maksudnya di buku Kind of Mind itu dia juga menjelaskan itu ya, menjabarkan lah
menjabarkan pemikiran Hmm. dia mengenai hal ini. Tentang yang dari fototaksis ke metafisik itu, Metafisik ada. ya itu kan dia menjelaskan bahwa sebetulnya metafisik itu ya dia tetap tidak bisa as a philosopher itu ya, dia tidak bisa meninggalkan bahwa metafisik itu ada itu ya. Hal-hal yang kita yang namanya metafisik itu ya bukan bukan apa namanya bukan bukan hal-hal yang non fisika, cuman itu adalah tidak bisa diobservasi itu ya. Itu menurut menurut dia ini ya. Ya, Sama jadi sama itu ya siapa Hume sama si Hume iya, ya ya hampir Hume kan sama. sangat Jadi Humenian. sebenarnya Heeh. Hume sama, Hume juga gitu bahwa yang namanya ada Persis. hal yang namanya metafisik, ada ini fisik, ini ada metafisik. Mm-mm. Jadi David Hume dalam hal ini tidak Iya. jauh berbeda dengan pemikiran Dennett. Hanya Dennett ini kan memang orang-orang baru ya. Dia Mm-mm. dia sangat 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 dekat dengan ya ya force horseman yang lain ya. Jadi ya kalau dia berbicara dengan misalnya eh ya seru sih kalau kita kamu dengar apa namanya dialog dia dengan si siapa namanya Dawkins. Hitch. Hitchen atau si Richard Dawkins itu seru. Mm. Nah, balik lagi ya kita Mm-mm. berbicara ke bukunya ini. Misalnya ini kita ngomong tentang fototaksis. Fototaksis dia bilang ya, kalau fototaksis itu adalah kan itu murni fisika sih sebetulnya itu. Ya, itu murni fisika itu bahwa yang namanya apa namanya? Fototaksis itu murni fisika bahwa yang namanya uh, sinar-sinar tertentu. Nah, kalau sinar sinar itu ya, sinar itu terus kemudian memberikan energinya atau memantulkan energinya ke dalam satu sel itu ya. Mm. Terus sel itu bisa merespon bahwa dari mana? Iya, dari fotonnya ya. Foton itu foton ini energi bisa memberikan sel itu langsung berespon langsung pada selnya. Ada yang namanya fototaksis, dia bergerak karena Mm. cahaya tadi. Nah, uh, itu ya murni fisik sebetulnya gitu Itu ya. bisa dibuktikan kayak yang kalau kita ngelihat di PET scan gitu. Lah Apa iya kayak ya gitu? Itu ya kan foto. ya beda. Kalau ini kan kita ngomong soal sel ya, sel. Jadi Kalau misalkan itu kan sel ada sel-sel tertentu yang merespon cahaya gitu ya. Merespon mm. cahaya dan dia itu bisa saja menjauhi cahaya atau mendekati cahaya ya. Itu itu yang apa namanya? Itu itu fototaksis itu. Mm. Fototaksis itu. Ada yang kemotaksis itu. Ada lagi kemotaksis. Kemotaksis Mm. itu contohnya apa? Sperma itu kemotaksis itu. Mm. Sperma itu dilepas itu dia akan mendatangi Oh, sel telur itu ya. Ya, itu adalah taksis itu ya. Ya aku tak mau beli sih. gowo Nah, itu pantesan apa namanya? apa? Pantesannya berat banget nih. Gowo kayak ngono kuwi, Loh, Masya sing Allah. sing mbok sing mbok angkat iku pas iku ono papat botol, ya mesti abot. Allah ini apa ya Allah gitu kan. Alhamdulillah min zalik yang berat banget gila. Terus Iku nang kantore menteri yo. ya makane gendeng wae. Gitu, gitu. Tapi aku juga dikasih birnya nggak apa-apa deh. Oke Gitu. ya, Tapi anyway, oke balik lagi. Jadi evolusi balik memang lagi. dimaksudnya untuk apa namanya kan tidak dirancang, tapi memang kemudian yang menarik dari dia adalah melihat itu gitu. Fenomena tersebut dia lihat, fenomena apa namanya filsafat sekali dia orang filsafat tapi dia melihat fenomena-fenomena biologis dan fisika yang pada masanya orang tidak pernah mengaitkan gitu. Itu menurut saya yang agak lebih ini. Nah, itu juga kemudian dia menyebut sebagai pembentukan apa namanya kognisi manusia itu selain dari DNA-nya yang sudah ada, dia juga makanya berevolusi dengan membangun narasi gitu. Nah, narasi inilah yang menurut aku menjadi menarik karena kemudian si spesies manusia ini jadi agak
Berbeda dari kecenderungan yang tadinya bahasa jadi muncul. Nah, yang lebih lucu lagi adalah munculnya bukan kesadaran itu, tapi munculnya agama yang dia agak merasa you harus tahu gitu. Narasi ini bisa membentuk begitu gitu. Sepertinya gitu di tulisannya. Gitu. Jadi kalau Ya, orang menganggap sebagai anti agama ya bukan anti agama, tapi sebenarnya ya memang itu narasi yang terbentuk gitu, dan itu secara swarm intelijen nggak hanya tubuh tapi kemudian masyarakat gitu yang bertanggung jawab untuk perubahan-perubahan sosial itu gitu. Gitu sih dok kalau yang ya, aku lihatnya. Gimana kalau dokter? ya. Eh, Sekali lagi ya, dia ini kan ya kalau 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 apa namanya dia tidak bisa dianggap sebagai orang yang mirip-mirip Descartes, paling ya atau ya kan lah dia ini ya itu. Ya Emmanuel Eh, ya jadinya ya. ya Immanuel lah, dia seperti Immanuel Kant lah, lebih banyak Mm-mm. seperti Immanuel Kant. Nah, Betul. eh, tetap saja dia eh, dia tetap saja bahwa dia ini adalah eh, ya filsafat sejati sih, memang dia memikirkan itu tidak mengarah pada satu hal, dia membuka semua hal meskipun dia punya Mm-mm. prinsip gitu ya. Prinsipnya itu tidak Mm-mm. bisa diubah. Bahwa misalkan eh, dia ini platonik lah, dia ini sebetulnya dia ini Mm. lebih platonik ketimbang Aristotelian sebetulnya loh ya. Kalau kita melihat ya, Seperti Bang Aristotelian. ya more Plato, dia lebih lebih platonik gitu. Why? Plato. Nah, kalau kita ngomong esensialisme, terus kemudian ada yang namanya uh, dua, kalau apa namanya ada dua entitas dalam tubuh kita. Apa bukan platonik namanya? Oh iya juga sih. Ya kan apa bukan platonik kalau dia itu mengatakan ada dua entitas dalam tubuh kita. Itu kan Plato yang pertama kali mengatakan dalam tubuh kita itu ada dua kuda, yang satu kuda hitam, kuda putih. Kemudian kita itu Hmm. sebagai dengan rasio manusia itu sebagai apa namanya agen rasional itu mengendalikan dua kuda ini. So, artinya ya yang bisa artinya secara implisit dan eksplisit mengatakan bahwa manusia ini adalah organisme yang rasional, yang rasional. Dan ini diamini dari awal sampai akhir oleh Daniel Dennett Oh, itu. enak. Ya, Iya. dia Nah si, tidak uh-uh. sama sekali tidak menyentuh bahwa ada hal-hal emosional yang ya oke, dia itu tidak mengerti tentang yang namanya memori Ya, implisit ya. calling Ya implicit, itu dia yang betul. akhirnya ya dia tidak menjelaskan itu ya karena memang itu adalah yang baru tahun 96 ya. Iya Jangankan sih. jangankan Tapi filsuf. tapi akibatnya dia juga bertanya gitu ya kan, yang seperti tadi dokter bilang semuanya dia tanyakan kan, kalau filsafat kan semuanya Iya, semua pertanyaan. Jadi semua ditanyakan ya benar. jadi pertanyaannya dia adalah kalau gitu ya evolusi itu hanya terjadi di otak saja gitu tanpa apakah mengikuti tubuhnya apa enggak gitu Loh, menurut lah dia. Jadi iya, iya itu itu kan. dia. Jadi itu kenapa dia terpisah jadinya gitu kan. Nah, eh, dia cenderung mengamati otak itu sebagai alat, sebagai organ eksklusif itu. Dia tidak Hmm. tergantung kepada organ lain. Bahwa Hmm. evolusi yang terjadi pada otak itu juga dikarenakan perubahan pada organ-organ Mhm. lain itu. Hmm. Oke oke oke. Itu udah jelas bahwa misalnya sekarang bagaimana secara evolusioner otak itu terus kemudian darah 20% dari kardiak outputnya itu mengalir ke otak. Jadi 1/5 dari curah jantung, darah yang dikeluarkan jantung itu mengalir ke otak. Meskipun otak beratnya cuma 2% dari keseluruhan Dari seluruh tubuh. tubuh. Hmm. Ya, itu. Ya, itu pun karena evolusi macam-macam. Ya, evolusi yang terjadi di jantung, evolusi di ginjal. Kenapa? Hmm. Iyalah, dia menghasilkan angiotensin dan renin apa dari ginjal. Jadi artinya otak itu tidak bisa dipisahkan sebagai satu organ yang eksklusif Hmm. dalam Hmm. menjembatani kehidupan. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau kita ngomong evolusioner seperti tadi ya, Hmm. tadi sesi yang tadi itu kan
kalau kita melihat tugas biologis antara perempuan dan laki-laki, ya timpang gitu. Tetapi tugas evolusi itu tidak mensyaratkan dia itu lebih banyak menghabiskan kalori Waktu, atau enggak kalori. gitu. Itu bukan pertimbangan dari apakah dia itu berkontribusi dalam perubahan evolusi. Sama, artinya kalau kemudian otak itu dianggap sebagai organ yang eksklusif, lah ya ini jebakan Batman-nya kan di situ. Nah, itu makanya. Nah, tapi kemudian The Net juga apa kalau itu dianggap sebagai organ eksklusif, maka dia nanya lagi gitu. Kebiasaan baik dan buruk itu dari auto-stimulation yang apa gitu? Karena kan That's it melibatkan butuh itu. Nah, that's gitu. it itu karena dia tidak ada yang namanya faktor atau unsur yang mengatakan bahwa ada yang namanya emosi yang tidak digerakkan oleh pikiran sadar. Ya, jadi dia 100% Kartian bahwa yang namanya kita itu Oke. adalah masuk yang ada organisme yang sadar dan berpikir gitu. Ya Jadi dia itu sama kan sekali nggak menyentuh konten-konten emosional yang memang tidak. secara, walaupun dia sebut ya kan tadi tuh ya sebagai makhluk robot gitu ya yang DNI, Iya itu. tapi Ya robot, tidak. tapi itu dia tetap berpegang pada itu adalah rasional. Hmm, Sama persis dengan apa yang dikatakan Kant atau kan. Descartes. Persis itu bahwa yang namanya si manusia ini adalah individu yang rasional itu. Semuanya Jadi itu semuanya itu di apa diputuskan secara rasional. Jadi kalau dari sini ya, kalau dari rasionalitas yang ditonjolkan, jadi ya tidak salah kalau Gramedia itu terus memberikan penjelasan judul tentang akal budi di sini itu ya, akal budi. Bahwa yang namanya mind itu kan tidak selalu yang bersifat sepenuhnya sadar atau rasional itu. Lebih banyak mind kita itu lebih banyak pada ya yang dihasilkan oleh memori-memori yang eksplisit ya. Jadi akhirnya jadinya juga sesuatu yang tanpa kita sadari kita jalankan itu. Bagaimana sih kalau kamu itu bisa menyadari bahwa sepedaan itu kamu sadari 100% lah gendeng apa kamu ya? Itu ya nggak iya. mungkin itu. Iya. Lah masa Jadi ya kan aku mancal kiwo, mancal tengen, mancal kiwo, mikir liane apa ngono. tapi hipotesis begitu saja itu dia menganggapnya sebagai sejarah manusia purba aja gitu. Jadi memang sudah menempel, tapi tidak secara eksplisit dia benar-benar eh, mengatakan gitu. Kalau aku bilang bukan tapi Ya, menyatakan gitu ya, ya. ya, Nah, ya, tapi gitu sehingga dia emang benar-benar memisahkan. Tapi satu lagi yang dia juga proses evolusi berikutnya yang dia Darwinian sebenarnya ya. Kok ya, Darwinian? ya. Ya kan dia Darwinian gitu ya. Jadi Darwinian dia. memang betul sangat berat. Terus jadi dia memang evolusi meme dan budaya itu dia bahas banget juga sebagai inovator kesadaran kalau menurut dia. Jadi itu perkembangan kesadaran yang lebih baru lagi. Jadi misalnya evolusi meme dan budaya dan bagaimana kemudian di suatu tempat juga berbeda-beda. Termasuk yang tadi aku tanya soal apa gender dan feminism gitu ya, konten narasi gitu kan yang dia munculin gitu kan. Aku mengganggu kehidupan diskusi orang tadi, maaf ya. Orang kamu ini ya tapi ya nggak apa-apa. Biar tahu bahwa yang namanya feminisme itu juga Juga gerakan yang sebuah narasi ya, buatan gitu iya, loh ya maksudku sama gitu. itu. Ngomong-ngomong soal ini ya, ngomong soal Daniel Dennett itu di bab kelima itu dia mengutip Alan Turing sebetulnya. Alan Turing, Oh iya betul iya, betul. ya, Karena dia robot betul dan kan? komputer dan Nah iya iya itu benar-benar. Itu dia menarik mengutip loh. Alan Turing. Ya, memang dia mengutip omongan Alan Turing tentang uh, apa namanya mind of Ada baby
baby's mind. Jadi Baby mind. apa namanya eh, bahwa yang namanya mind itu adalah bayi yang belum dilatih itu. Tapi sebetulnya dalam hal ini Turing itu juga melihat bahwa yang namanya exercise, latihan atau training itu jauh lebih penting daripada berpikir itu sendiri ya. Makanya dia membuat alatnya itu kan sebenarnya alat yang tidak berpikir sih. Alat yang Iya, otomatis tapi itu. alat otomat Mesin dia Turingnya mesin itu. otomat. Ya. Nah, Dia bikin soal apa? Alam yang tidak berpikir, tadi dia menciptakan akal budi. Jadi memang dia ini ya, dia explore betul bahwa perkembangannya selain asli DNA-nya, tapi kemudian faktor struktur sosialnya juga mempengaruhi betul gitu, ya mempengaruhi itu untuk dilatih nah, seperti apa. kalau sebetulnya kalau dia mengutip Alan Turing ya, mengutip dalam hal ini ya bahwa yang namanya main itu adalah seperti bayi yang belum dilatih gitu ya. Dilatih loh. Ya, train ya. Bukan dididik itu ya, dilatih itu. Nah, jadi ya bagi Alan Turing kan bilang bahwa yang namanya main itu harus mendapatkan disiplin dan inisiatif itu. Dari mana itu? Maksudnya from nowhere itu, mak bedunduk gitu kan tidak. Gitu. Dok, nanti kalau misal aku nggak kelihatan. I have problem with my kacamata. Jadi kalau misalnya Kenapa? ada pertanyaan yang kira-kira hilang kacamata gue yang benar. Lah itu Kalau apa? kira-kira kurang, semuanya kurang nih. Aku punya 5 biji, 5-5-nya kurang. Gak mutu plus. Jadi kalau ada kira-kira pertanyaan yang make sense, you liatin. Gitu. Jadi Itu emang pertanyaan masuk angin apa? dok, tumben jaketan. Iki ngosok ini memang tadi di atas itu ya harus pakai beginian itu. Kalau enggak itu dimarahin itu. Ya itu balik lagi ini kemana ke yang tadi yang dibilang sampaikan Evolusi mem. dia mengutip Alan Turing dalam bab 5 itu ya. Mengutip Alan Turing di bab 5. Nah, di situ sebetulnya kalau melihat apa yang dikutip Alan Turing itu ada sesuatu yang otomatis dalam tubuh kita itu dan itu tidak bisa disebut sebagai akal budi kalau akal budi itu identik dengan pikiran yang sadar dan rasional. Nggak bisa. Ya nggak? Kalau kita ngomong Iya, bahwa betul. akal budi itu adalah didasarkan pertimbangan sadar itu. Pertimbangan sadar. Berarti itu kan tidak bisa dianggap ada sesuatu yang otomatis dalam tubuh kita ini. Seperti yang dikutip, yang disampaikan Alan Turing. Ya, disiplin dan inisiatif. Itu di luar sadar. Itu. Termasuk belajar hal-hal yang sebenarnya normatif gitu ya, kayak belajar diri, belajar jalan gitu kan. Itu kan Nah, sesuatu yang ya itu kan yang masuk yang namanya memori implisit itu. Memori bagaimana cara jalan itu memori masuk dalam otak itu. Dan mulai dari kamu tidak bisa mengorganize ya, mengkoordinir ada ratusan otot yang bekerja bareng, ratusan otot. Mulai dari otot leher, otot tangan, otot kaki, otot perut. Dalam proses jalan itu, semua itu berkontribusi membentuk satu jalan yang posturnya paling bagus itu. dan Jadi, tapi juga mengikuti ini ya, mengikuti lingkungan tapi kan, mengikuti ya dia itu melihat. akhirnya sekali kamu melakukan itu, otot-ototmu akan disiplin melakukan hal yang sama. Oke. Ototmu disiplin otot bahwa kalau mau gerak harus begini gitu. Ya, karena yang namanya jalan itu adalah koordinatif antar ratusan otot itu. Mana otot yang harus berkontraksi, mana otot yang harus relaksasi, dan itu disiplin. Jadi sekali kamu bisa jalan, ototmu itu disiplin mengikuti algoritmamu yang berjalan ini, gitu ya. Jadi disiplin di sini itu di luar kesadaran. Dalam hal ini loh ya,
Ya, ya. Selama Tapi ini di luar kesadaran bahwa orang itu disiplin membuang sampah pun karena latihan, bukan karena didikan itu. hmm, 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 hmm. Membuang sampah disiplin bukan. Perlu kedisiplinan membuang sampah. Disiplinan. Tapi kedisiplinan membuang sampah itu jauh di luar kesadaranmu. Di luar. Tapi dia Contoh, merasa itu bagian dari evolusi, maksudnya bagian dari perkembangan society yang berevolusi dengan itu tadi, it's dengan apa fine. budaya yang dimiliki. Fine. Oke, fine. Tapi kebiasaan itu bukan karena rasionalitas. Kenapa? Contoh, Hmm. kamu pertama kali buang sampah kapan ingat? Gak ingat kamu waktu anak-anak. Nggak Misalnya, ingat. pertama kali kamu disuruh Seingat buang aku sudah sampah, mulai ya, hmm, ya kan? Artinya belajar nyapu. kedisiplinanmu membuang sampah itu, oke, yes, oke nyapu, Hmm. kamu membuang sampah. Artinya kedisiplinanmu membuang sampah saat kamu itu umur 2 tahun, itu disadari apa enggak? No, kamu belum sadar kok gitu. Hmm. Enggak itu. Jadi kalau Iya. ada pertanyaan, itu kedisiplinan itu emosi atau rasional? Emosi lah itu. Hmm. Emosi. Orang kamu belum Oke, Dok. sadar kok umur 2 tahun. Hmm. 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 Tuh Oke, itu. Nah, artinya pertumbuhan kesadaran itu gitu ya, itu terus menerus selama orang hidup, Dok. lu lah iya. Dan Iya kan? kesadaran itu sendiri tuh enggak seragam. Hmm. Kamu pernah enggak Jadi merasa antara sadar dan tidak? Sering kamu ya pasti pernah. gitu. Bahkan kalau kamu ini trace back ke Hmm. kehidupanmu yang lalu-lalu, kamu mikir, dulu itu aku sadar atau enggak? Oh, enggak usah jauh-jauh deh itu. Enggak usah jauh-jauh. Malam kamu tidur, enggak tidur sampai pagi itu. Pagi itu kamu merasa, Hmm. tadi itu kayak ngimpi loh ya itu. Ya, malam dulu enggak melek lah itu ya, mulai jam 9 sampai subuh. Subuh itu kamu merasa kayak mimpi itu semua itu. Hmm. Karena terbiasa seperti itu. Jadi yang namanya eh, kedisiplinan itu kalau dalam dalam kutipannya Alan Turing itu ya, Alan Turing itu adalah sesuatu yang itu tanpa disadari itu. Karena mesinnya Turing itu bukan mesin yang sadar itu. Mesin yang dikendalikan algoritma yang memang diisi beberapa Nah, itu. data dibuat. Iya Nah, betul, betul. disiplin itu Disiplin, betul, ya. betul, betul, Nah, betul. di sini yang namanya Daniel Dennett itu mengutip Alan Turing, tapi dalam satu bab itu tidak ada pun yang tidak salah satu pun menotis bahwa yang namanya ini semua itu terjadi di luar kesadaran karena bagi dia yang Hmm. namanya manusia ini adalah organisme yang sadar berpikir terus gitu. Hmm. Oke Itu dok, ya jadi itu. jadi sebenarnya kemudian ketika kemudian ini agak berbeda sedikit ya. Jadi misalnya kayak kalau kemudian apa namanya otak manusia bisa langsung dilatih terus menerus seperti itu gitu ya. Lalu kemudian ada perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi berarti benar lingkungannya yang ngajarin itu benar-benar bertanggung jawab ya. Artinya benar-benar bertanggung jawab pada konstelasi kehidupannya dia dong ya. Iya Loh nggak? ya, iya. Hanya saja gini ya, Hmm. highlightnya ya, Hmm. bottom line-nya deh. Bottom line-nya ini adalah Daniel Dennett ini tetap menganggap tidak ada hal-hal yang non rasional dalam pikiran sadar kita. Gitu. Iya, iya, gitu. Ya, itu. Heeh. Ya itu Bedanya aja. bedanya dengan yang lain-lain adalah itu. Jadi tidak Iya. ada apa ya, semuanya sadar, semuanya Iya. kesadaran yang ini. Termasuk Tidak kemudian ada nih, yang tidak ada yang irasional dalam tindakan sadar itu. Ya, Pak. Padahal kita itu enggak rasional banget. Kamu makan pernah nggak nginget itu berapa gigitan, menelan, si aku tak menelan yo. Kan enggak itu otomatis menelan itu.
Ngambek ngomong aja tahu-tahu habis itu. Mulu entek. Padahal mindfulness ngajarin beda tuh. Mindfulness kalau Nah, yang meditasi itu ngajarin berbeda. Kita diajarin untuk nah ini ya, oh, ini yang kita jangan salah atau misleading mengenai mindfulness itu ya. mm, mm, Kita ini ngomong mindfulness, 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 mindfulness. Pertanyaannya, orang Eropa itu ribut nggak sih dengan mindfulness? Enggak. No, mulai laku gitu. sih sekarang. Ya, Sekarang enggak, mulai itu. enggak ribut. Tapi mereka menyadari penuh setiap apa yang dia lakukan itu. Ya. Dari dulu tuh kita aja ngomong mindfulness, mindfulness, enggak. Klaimnya orang Asia loh, klaimnya yang banyak mengadopsi hal-hal Mindfulness. tersebut. Mm-mm. Oke, gini ya, Kak. Klaim, Ini klaim. klaim oke, tapi faktanya gini ya. Mindfulness itu bisa didapatkan dari meditasi. Misalnya ya, nanti Ya, aku mau sebagian ngomong gitu. meditasi. Oke lah, apa kalau nggak bukan meditasi yang dijual? Oke, dari meditasi. Pertanyaannya, dari 1 juta orang meditasi, berapa yang mindfulness? Yang sampai Ya, bisa, selamat datang sakit, halo apa kabar itu. Itu nggak sampai itu satu. kalau latihan kalau si ini apa pendeta Buddha yang memang udah Lah latihan ya dari itu. kecil. Aku pertanyaannya, apakah semua pendeta Buddha itu bisa kayak gitu? Enggak, Ya enggak susah. itu. Dia udah jadi Makanya Dalai Lama dulu baru bisa. bahkan Dalai Lama enggak itu. Hmm. Dalai Lama itu ya, bahkan Dalai Lama itu dia itu minta tahun 92 itu. Dia minta Mm-mm. Victor Davidson Aku itu baca tuh. untuk Mm-mm. meneliti itu, untuk Mm. meneliti. Dalai Lama itu saya Aku baca tuh. nggak percaya. Ada berapa tahun gitu untuk Ya kemudian dia meneliti hal nggak tersebut. percaya nih. Makanya dia tuh minta yang namanya neuroscientist itu meneliti. Diundang itu si Victor Davidson itu. Kamu kan ahli otak. Coba dong diteliti itu loh. Apa namanya meditasi itu gimana itu. Dan setelah dilakukan mulai tahun 92 sampai tahun 18, berapa itu berarti? 8 tambah 18, 26 tahun itu. Iya. 26 tahun Oh, di seluruh iya. dunia. Ada sekitar 480 sekian penelitian yang Mm. memberikan manfaat untuk kesehatan, nggak sampai 17 biji itu ya. Hmm. Ya, Ya, tapi kan itu apalagi orang-orang yang udah terlatihnya luar biasa. enggak oke. Bahkan bahwa yang namanya orang dengan latihan meditasi itu terus kemudian dia bisa saking nafasnya semua dikontrol, dia sadar nafas, tarik nafas, keluar nafas itu sampai itu dikontrol gitu ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. tapi pertanyaannya adalah sekarang dari sekian banyak juta orang itu beberapa orang yang bisa melakukan itu dengan menjalani teknik meditasi tertentu. Hmm. Ya, pertanyaannya, kalau ada 1 juta orang yang bisa hanya 2 orang, teknik ini teknik bagus apa enggak? Ya enggak lah. Sekarang ya, Iya. wis lah. Tekniknya bagus, cuma yang menjalaninya nggak ada gitu kan. Nah, apa bedanya? Ada Oke. 1.000 orang menjalankan teknik yang berhasil cuma 2 orang, 2 promil. Itu kan sama dengan pertanyaan, kalau ada 100 orang batuk, dikasih 1 obat, 80 orang sembuh. Obat ini bagus nggak? Baguslah, Iya, 80% sembuh. Tapi iya. kalau ada 100 orang batuk, dikasih obat ini, hanya 1 yang sembuh, obat ini jelek apa enggak? Ya jelek. Sekarang ada teknik yang konon bisa membangkitkan mindfulness dari 1.000 orang yang sampai cuma 2 orang. Ini Hmm. ya sama dengan itu kan pertanyaannya. Kalau ada guru ya, guru ngajar dari 1 kelas itu hanya 2 yang tidak bisa, ini muridnya ini goblok ini. Tapi ada guru yang ngajar 90 orang dari 100 orang nggak bisa, ya gurunya yang goblok nggak bisa ngajar itu. Oke dok, oke gitu. Ya, jadi Gak usah kalau kita ngamuk, santai, santai.
Ya aku ngamuk aku kalau perkara sing ngawur ngene iki gitu ya. Iya Ya, memang. masalahnya kita ngomong mindfulness, 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 mindfulness. Yang kamu mindfulness itu apa sih gitu? Bahwa kalau Mm. kita mengatakan mindfulness itu bahwa kita itu harus menyadari semua aktivitas yang kita lakukan, lah kamu gendeng apa gimana itu? Biarkan yang namanya bisa secara eksplisit itu jalan ya biarin gitu. Lah ngapain pula kamu tuh sepedaan itu kanan, kiri, gendeng takon iki. Iya. Ya biarin aja santai kanan kiri. Ya sih Tapi ngombe, arti ngombe. tenang-tenang. Tapi gini dong, artinya kan ketika kita kita bisa melatih otak kita gitu ya, lalu kemudian kesadarannya udah ada, lalu sekarang ini beda kan kalau anak-anak kan memang dilatih dengan lingkungan yang melihat dan segala macam. Nah sekarang ini kan kita tahu ada perubahan-perubahan sosial yang bisa kita ikuti, ada budaya yang mungkin baru, ada kondisi-kondisi yang baru yang secara fleksibel sebenarnya kita bisa belajar gitu kan. Butuh kedisiplinan, tapi itu mungkin nggak terjadi atau generasi yang akan menjawabnya atau kita sebenarnya bisa mengubah diri kita gitu maksudnya ya kayak gitu deh gitu sesuatu yang kita bisa Ya, fokuskan banget gitu nah gimana. ini overrated lah ya. Gitu. Sebetulnya Overrated. sekarang itu iyalah itu kita sekarang kalau kita berbicara mengenai sesuatu itu apa yang konstruktif itu ya, Mm-mm. konstruktif misalkan ya udahlah gampang-gampang kan cara buang sampah itu. Gimana sih orang membuang sampah itu dengan mindfulness itu kelinci pencucu itu loh buang sampah kok mindfulness itu ya itu. Ya coba kali aja pada mau gitu Nah ya ya, dengan benar sekarang itu berpikir gitu kalau loh. anak kecil diajarin buang sampah umur 1,5 1 tahun itu ya Mm-mm. umur 1 tahun. Apakah bisa anak kecil umur 1 tahun itu mindfulness itu? Ya enggak tapi yang Yes, pertanyaan that's it. Bahwa yang namanya disiplinan membuang sampah itu nggak perlu mindfulness gitu. Yang diperlukan mindfulness itu adalah keputusan-keputusan rasionalmu itu. sehingga ketika keputusan rasional kita sudah stand Keputusan still gitu. iya, keputusan rasional kita itu kita Hmm. paham betul yang namanya konsekuensinya itu. Kalau kita membahas ya yang namanya misalnya itu ya, kita misalkan apa namanya biasanya mindfulness itu diidentikan dengan pendeta-pendeta yang bisa yang namanya melakukan meditasi 40 tahun terus kemudian bahkan dia itu nyeri pun nggak apa-apa. Selamat datang nyeri, gondolmu apa? Ya itu. Sekarang itu Tetap harus beli itu, beli obat kalau aku. Iya lah udah. itu bener nggak bisa. Nah, sama ini kembali ini ada hubungannya dengan yang kita ngomongin soal Daniel Dennett ini itu ya. Mm-mm. Bahwa yang namanya pikiran sadar kita, pikiran sadar ya. Pikiran sadar itu tidak serta-merta itu Tuh. hanya milik rasionalitas tidak itu. Pikiran sadar kita tetap Mm-mm. mayoritas digerakkan oleh hal-hal yang non rasional apa? Tuh. Emosi itu. Yang ini yang tidak terlalu eksplisit disebutkan Ini oleh yang tidak. Ya karena memang waktu itu yang namanya memori itu seperti apa Daniel Dennett mungkin ya tidak belum mendalam sampai belum di mendalam situ tuh. belum ada gitu. Ya Dok, kalau misalkan waktunya apa? tinggal 7 menit Nah, yo, gitu kan. Nah, ya wis. kalau menurut aku ya, jadi si siapa namanya bukunya menarik ya tetap dan Loh, memang itu bukunya menarik. Kalau kamu mm-mm, belajar filsafat ya, mm-mm, kamu mau belajar filsafat yang populer lah ya. mm, ya Jadi bagaimana Popper itu melihat manusia, betul. bagaimana ya itu buku itu bagus, buku ya apa namanya Kind of Mind bagus itu. Bagus Mm, banget melihat bagaimana filsuf itu melihat sebuah fenomena apa dan namanya rasional, akal budi, akal. rasionalitas ya, Mm-mm, bukan hanya sekedar main. Kalau aku ngerti akhirnya kalau yang namanya ini diterjemahkan sebagai ragam akal budi karena di sini main itu dianggap sebagai sesuatu yang selalu mm, kita lakukan dalam uh,
pengaruh sadar dan rasionalitas. Itu yang tidak sama dengan pengetahuan ilmiah sekarang dalam hal ini adalah neuroscience. Gitu aja sih itu. Oke. Nah, Dok, tapi tetap aja dalam kontennya aku merasa bahwa kita bisa gitu sebenarnya memfokuskan sesuatu gitu ya, melakukan sesuatu perubahan karena kan itu juga untuk membantu anak-anak yang masih kecil gitu ya untuk melakukan aktivitas yang sama untuk kita belajar ngajarin buang sampah segala macam gitu. Jadi artinya memang kalau otak kita cukup fleksibel, sebenarnya bisa melatihnya walaupun memang tidak segampang pada ngajarin anak-anak dari kecil yang lebih besar. Ya nggak gampang juga sih, tapi paling nggak itu ininya gitu, apa namanya perubahan-perubahan sosial yang bisa kita lakukan gitu. Nah, berhubung ini tinggal 5 menit, aku nanya, ke depan apa nggak sebaiknya kemudian kita lanjutin lagi balik ke bukunya Goleman yang udah detail duel ini dok gitu. Bacanya udah apa gila nih dok? Yang fokus itu sebetulnya fokus itu ya kalau kita itu kan kamu kayak mengulang lah kayak kalau kamu baca fokus tuh kayaknya kamu mengulang yang buku yang 2 yang sebelumnya itu. iya Tapi ya nggak memang apa-apa gitu. sih ya. Nggak, Pak, aku bertanya, apakah kita ulang-ulang lagi? Bukunya udah jelek banget sampean gitu, lihat aja tuh. Ini yang buku bahasa Inggris Itu yang lihat oh yang ya. bahasa Yang Inggris, tapi itu sudah ada bahasa Indonesia bukan? ada, tapi aku enakan baca ini Oh gitu. iya benar. Itu nggak maksud gua ada buku bahasa Indonesianya kan? Ada, Fokus itu. Oke ya. ada gitu. Ya. Tapi ya ini makanya aku bilang dedel duel wesan. Tapi ataukah gitu aku Gramedia juga ya yang menerjemahkan. Gramet Fokus itu. British deh. Gramet. Nah, tapi aku juga pengen bicara soal sebenarnya kayak macam selain macam akal budi juga macam bakat gitu ya atau sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor luar seperti epigenetik yang ada di bukunya Mukherjee ini Oh, Mukherjee. gitu. Gini. Aku nih gini ya, supaya runut ya. Ini Mm-mm. bedes-bedes yang ikut itu juga paham itu. Mungkin kita agak melebar sedikit tentang Betul. evolusi itu ada apa namanya sex extinction itu ya. Six Sex extension extinction itu ya. Kepunahan keenam itu ada kok. Kamu punya bukunya? belum. Nah, itu Ah, ada itu. ada ding. Ya, sex extinction itu ya. Jadi apa namanya? Apa Yang nulis namanya? siapa? Nggak tahu deh, aku belum. Ya itu. Ada Yang itu. nulis siapa yang nulis? Yang nulis. Yang nulis. Yo areke dhewe nulis itu. Dodol. Ya areke dhewe sing nulis itu. Ya wes, Ya itu, ntar tak ya carinya. itu perlu dipertimbangkan supaya kita paham sih sebetulnya. Iya, aku tuh Nah, lebih pengen kepahaman itu yang muncul, yang kenapa sih kita selalu membahas hal-hal yang seperti ini gitu. Ini tinggal 2 menit. Jadi aku perlu kita lebih mendalami lagi bahwa ini sesuatu yang memang harus kita pelajari gitu dan kita belajar seperti itu. Oke? Gitu. oke. Ya, jadi kira-kira kita akan cari sex ini kalau kamu punya linknya kirim ke aku ya. Apa? Kalau punya linknya aku dikirim. Link apa? Buku Oh, ribet ya. tak pikir link sing biasa digoleki arek-arek iku. Tuh Bagi ya linknya, Allah. bagi linknya. Oh, pokoknya iku podo ae. Rai buku rek gitu. Ya udah kalau gitu apa Ya, oke. namanya? Jangan usah ini ya, nggak usah teman-temanku tuh sekalian. Terima kasih ikut Loh, baper ya sama sesuatu yang ajaib terjadi dan drama. Tapi it's okay gitu ya. Oke sayang, bye. Bye oke. sayang Fred. Dah everybody dah gitu. Makasih ya. Nggak, aku mau ngeliatin si Dokdes lagi ngapain. Iku lho. Iya. Wah, Iku buka ya. arek-arek iku. Ya, wis oke. Dah. Yuk, dah.